Saya langsung ke Pak Agus. Pak Agus, kalau memang kita dengarkan cerita Mas Yudi tadi bahwa memang para pejabat biasanya sudah tahu cara untuk menyamarkan, cara klasik untuk menyamarkan asal hartanya atau hartanya yang di luar dari kewajaran itu sudah tahu. Ini kita mau berharap apa lagi nih Pak Agus? Ya gini, yang penting sekarang kreativitas. Teman-teman Mas Yudi dan kawan-kawan itu harus lebih kreatif daripada yang patut diduga korupsi tadi. Sekarang itu teknologi korupsinya sudah berubah lagi, canggih. Kadang ada korupsi tetapi tidak dia terima, tidak masuk ke akun dia, masuk ke anaknya sekolah di luar negeri. Sama aja. Nah, itu coba dicarikan. Jadi ilmu korupsi itu terus meningkat sesuai dengan ya adu licik saja antara aparat penegak hukum dengan tersangka korupsi atau patut diduga korupsi. Jadi istilahnya tadi di akun nama orang dia pegang ATM-nya sudah terbiasa dan sudah tercium. Jadi dia tidak akan lakukan itu lagi. Yang sekarang saya sedang pantau seperti itu, yaitu tadi uangnya dikirim ke luar negeri, kemudian ya kan itu bisa lolos tuh, ya, dan dipakai anto sekolah anaknya sampai selesai sampai S3 gitu. Nah itu coba nanti tolong dicari Mas Yudi. Wah, ngeri juga nih kalau misalnya harus adu licik ya istilah Pak Agus Pambagio. Tapi Mas Yudi, kira-kira dari semua instrumen yang sudah ada saat ini, kata Pak Agus ya memang penyidik yang harus lebih canggih lagi satu langkah ke depan dibanding dengan mereka. Tapi apa yang menurut Anda perlu dilakukan penguatan, entah itu sistem, entah itu aturan, sehingga kemudian hal yang seperti ini kita minimalisir kemungkinannya. Ya Mbak, ini yang selalu saya sampaikan kepada publik ya, dan ini kan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bahkan Presiden 3 kali loh menyampaikan di tahun 2021, 2022, bahkan kemarin ketika indeks persepsi korupsi kita anjlok 4 poin, ya, beliau mengatakan salah satunya adalah sahkan undang-undang perampasan aset. Sebab kalau undang-undang perampasan aset ini disahkan gitu ya, maka yang terjadi orang-orang ini juga tidak akan berani untuk memamerkan lagi gitu kan. Nah makanya ini harus jadi momentum gitu kan. Sebab kalau perampasan aset ada 3 hal yang menurut saya penting ya di dalam undang-undang tersebut harus dimasukkan, kalau enggak akan berat gitu kan, percuma gitu. Pertama, perampasan aset yang tidak perlu sampai ditemukannya tindak pidana, tapi ketika dia sudah mencurigakan gitu ya, tidak mampu tidak mampu membuktikan langsung ya. Yang kedua adanya pembuktian terbalik ya, jadi beban pembuktian terbalik terhadap aset itu di mereka nggak bisa membuktikan, sita rampas buat negara. Kemudian yang ketiga, LHKPN harus diperkuat. Tadi saya sepakat dengan yang di awal ya, bahwa tajinya itu bagaimana. Ya saat ini tajinya nggak ada, orang akan melapor sesuka mereka. Karena sanksinya itu kalau mereka tidak melapor. Oleh karena itu maka saya mengusulkan supaya ketika orang ya tidak melapor, ya kemudian melapor dan melapor itu laporannya tidak benar, ya palsu lah, tidak memasukkan harta, itu bisa dipidanakan. Nah kalau nggak seperti itu Mbak, ini besok ini kan kita tahu lah framing akan isu-isu agenda akan turun gitu kan, nanti isu lain berganti. Akhirnya besok orang-orang yang saat ini mendelete ya, karena saya lihat banyak yang mendelete ya, mereka punya jam mewah, mobil mewah, semuanya mendelete gitu pejabat tersebut ya di sosmednya. Tapi mereka besok akan muncul lagi gitu kan, nggak akan selesai persoalan ini. Sehingga saya melihat jangan sampai persoalan ini kan pejabat eselon 3 gitu ya, artinya masih banyak pejabat-pejabat lain gitu ya. Jangan energi kita jangan dikuras untuk yang seperti ini. Ini KPK udah proses lah, KPK sudah proses gitu kan, Irjen Kemenku udah proses. Ya kita harapkan nantinya bahwa nantinya akan ada suatu hal yang benar. Kita tentu ada aspek duga tak bersalah juga terhadap beliau gitu ya. Nanti biar clear semuanya seperti apa. Betul. Ini malam ini juga saya mau di bagian akhir saya mau menyampaikan itu kepada pemirsa. Kita bahas panjang pajak, tapi kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, bahwa prosesnya masih proses verifikasi asal muasal harta, dan kita masih menunggu proses yang masih tengah berjalan di KPK. Nanti seperti apa, karena ada tim yang ke beberapa titik disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Kita tunggu bagaimana. Pak Agus, Mas Yudi, terima kasih sudah bergabung di obrolan malam edisi kali ini. Semoga undang-undang ya tadi ya perampasan aset bisa ini menjadi momentum untuk bisa mendorong itu segera disahkan di Senayan, di tempatnya wakil rakyat kita nih. Terima kasih sekali lagi buat Anda berdua, sehat selalu. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Kita jumpa lagi besok dengan narasumber dan topik-topik lainnya. Saya Christian Grich, sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber?
Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.